pesanan itu ya? Iya. Terus gambarnya? Kasih gambar Pak, habis itu baru di printkan. Jadi pandemi ini tadinya kan kalau kita pameran itu saya lebih ke 3 dimensi Pak. Cuma setelah pandemi ini mungkin UKM kayak kita ini harus lebih berpikir ulang. Kita menurunkan, tapi bukan menurunkan kualitas, tapi fungsinya itu bermain di harga berapa. Kalau 3 dimensi terlalu tinggi, Mahal ya? kayaknya saya harus turun range sedikit nih. Kayaknya yang wayang ini dia lebih bisa laku di masa-masa sekarang ini. Ini kalau kena banyu ya mereka ya? Enggak, waduh. Karena saya pakainya lemnya memang lem anti air. Dari keramik ini saya tempeli tisu, nanti saya cuci seperti keramik biasa, nggak ada masalah. Kalau kayak gini jual berapa ini biasanya? Itu biasanya 100.000. 100.000 bro. Kalau yang biasanya kan saya 3 dimensi seperti itu Pak Bu. Oh ya, yang ini yang itu kena ya. dimensi 3 dimensi. Itu semua dari kain. Oh iya iya. Itu tulisannya diskon malah. Oke. Oh, ini ada akiknya ini. Iya. Cakedel, sing penting wani. Luar biasa. Nopo? Hati-hati luar biasa. Sudah biasa. Oh, sudah biasa maksudnya. Cakendel luar biasa itu sudah biasa. Oh iya jelas dong. Kita selalu menyuguhkan untuk sobat-sobat kendel ini Lihat. ngobrol yang luar biasa. Ya. Karyanya ini Pak luar biasa. Wah iya ini. Ini sudah Ini apa nih Pak? Ini adalah craft buatan UMKM Semarang Pak Ganda. Wis, UMKM memang top ya. UMKM Ini Semarang. ini sudah ada di galeri-galeri di Semarang, ada di untuk tingkat Jawa Tengahnya ada di Bandara. Ini bisa diperoleh. Wis. Tingkat nasionalnya ada di Smesco, gedung Smesco untuk UMKM tingkat nasional untuk Wis, display. Keren keren. Dan itu tidak setiap UMKM bisa masuk Pak Ganda. Wah, ada seleksinya ya Pak? Ada seleksinya, ada kurasinya. Dan ini masuk di antaranya. Bukan hanya itu Pak Ganda. Kaget ya. Iya iya. iya. Apalagi Pak? Bukan hanya itu Pak Ganda. Orang kaget ya. Orang kaget misalnya. Kenapa Pak? Ini juga sudah pameran di Singapura, Singapura. dibawa oleh pemerintah. Oke. Sudah juga dijual di Jepang ya. Wah, sudah go global ya berarti Oh, ini iya. produknya. Wah. Nanti kita cek lagi lah ya. Siapa tahu aku udah yang keliru. Iya, iya. Itu kan hasil penelusuran. Kita langsung aja sambit Kita sambut. sambut. Oh, sambit. Kita Ibu Nia. Kania. Kania. Silakan. Bu Nia silakan. Nah, Ibu Nia kan ya. Silakan Iya. disapa dulu Sobat Sobat Kendel. Halo, selamat sore Sobat Kendel. Perkenalkan saya Nia, saya adalah owner UMKM yang punya brand namanya The Kipas. The Kipas. The- The Kipas. Sidir. Ya, coba ya. Semilir ya. Ini ya. Ini kipas. Kipas bisa juga silir, Iya, bisa iya, juga kipas. Itu kata kunci. Oh iya, iya. Untuk masuk ya. Untuk masuk, ya tuh. Luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan kepada para pemirsa Sobat Iya. Kendel ini ya. Ini sudah pernah dijual di Jepang betul ya? Betul, di Jepang. Kemudian di Jepang, saya punya reseller waktu itu orang Jepang, jadi continue mengambil barang Oh, di reseller saya. langsung orang Jepang? Reseller, iya reseller Orang Jepang. Orang Jepang jual di sana. Oh, Itu sampai ya. dengan sebelum pandemi masih ambil, cuma setelah pandemi beliaunya kembali ke negaranya, ini belum lagi kontak lagi. Semoga nanti setelah semuanya
berangsur-angsur pulih, ngelanjut Ya, lagi. sudah endemi ya. Sekarang kan sudah hampir pulih. Hampir pulih ya, Hampir hampir pulih. pulih. Moga-moga masuk lagi ke Jepang. Amin ya rabbal alamin. Terus ke Singapura juga ya sudah. Singapura dalam dulu rangka sama apa itu? dinas perdagangan. Perdagangan ya? Oh iya, Hmm. iya, Dengan Kota perdagangan ya. Semarang, iya. Ada acara apa Bu di sana? Ada pameran produk Indonesia. Kebetulan saya bertiga itu dengan batik wastra dan satu lagi fashion mewakili Kota Semarang. Oh, dari Semarang Iya. 3 ya? 3. Wah, keren ya. Dekipas juga ya. Dekipas juga. Waktu itu masih 3D, belum ada goninya. Ini goni adalah produk-produk baru kalau yang dari bahan goni ini. Oh ini Goni nih. Ya, itu dari goni, itu dia produk baru kami. Goni bagus ini Goni. Goni beras ya? Karang beras itu? Beras bener ya. Iya. Si gede itu loh ya. Iya. Iya. Kayak goni. Wow, bisa semewah ini. Kalau yang disukai atau yang dibawa ke Singapura dan dibawa ke Jepang itu yang kira-kira bahan-bahan rotan. apa? Rotan. Rotan. Jadi rotan seperti ini. Oh ini ya? Ini ya? Ini iya, betul. Ini juga. Yang betul, itu yang bikin uniknya memang aplikasinya itu terbuat dari kain batik perca. Jadi saya memanfaatkan kain batik perca diberi teknik 3 dimensi, nempel di situ, itu yang bikin unik. Oh ini ya? Itu dari kain batik. Kain batik perca. Wow. Kain batik perca ya? Wis. Bagus. Ini 3D Bu ya? 3D. Jadi itu ceritanya saya lagi pameran di Jakarta di JCC waktu itu Inacraft. Di depan saya dulu sih saya kasih 3D itu hanya di anyaman pandan seperti ini, lokal gini. Oke. Waktu saya pameran itu saya lihat ada dari UKM Lombok ya. Lombok itu dia pakainya kan tas-tasnya akar-akar seperti ini. Saya bayangin kayaknya bagus ini kalau dikasih teknik 3D punya saya. Cobalah saya sekali, terus kemudian keterusan sampai sekarang. 3D-nya ya? Iya. Seperti itu ya? Anu gitu loh. Timbul. Jadi ini hiasannya ini timbul. Orang Kasugi ya? Bagi ya. Kasugi dalam marah nih. Pertanyaannya, ini kalau kena air gimana? Enggak masalah. Oh iya? Iya, enggak ada masalah. Kena air enggak ada masalah. Jadi memang sudah di varnisnya, saya menggunakan lem dan varnis yang memang khusus untuk teknik itu. Itu lemnya memang lem diimpor dari Jerman. Jadi memang enggak buatan lokal. Wow. Saya coba untuk cari yang lokal. Belum ada ya? Belum ada, belum juga ya, tergantikan. tas goninya ya? Kalau goninya itu tidak 3D. Jadi kalau goni saya ini ceritanya di masa-masa corona, ketika saya dapat jatah untuk pameran ya, kesempatan untuk event, saya biasanya bawa nih yang 3 dimensi seperti ini. Pada saat itu animo pembeliannya menurun sekali. Itu di awal-awal corona. Kemudian hampir 1 tahun seperti itu, akhirnya saya berpikir ini kayaknya nggak bisa nih kalau saya terus-terusan stuck di sini gitu. Karena harganya memang tinggi kebetulan. Kalau yang begini ini Yang tinggi. Iya, dia Ini minimal- sampai berapa nih? Ini 650. Oh, 650. Jadi waktu saya pameran memang saya sesuai dengan mikir, kelasnya. Iya, saya Mewah, pikir betul, gimana betul. ini ya kalau gini terus. Akhirnya saya Inovasi inovasi. ya, inovasi Saya inovasi produk ya. membuat sesuatu yang grade-nya tuh turunnya hanya di harga aja, tapi secara kualitas dia masih bagus. Akhirnya saya bikin lah yang guni ini. Tapi dengan Tapi ini pun bahannya mewah pun, loh Pak Ganda. Tampilannya itu loh ya. dan dia Iya, iya. saya jual murah meriah. Coba loh warnanya ya. Terus kemudian ini apa? Kelas Kayak lah, kelas. Iya, itu. capture apa namanya? Ininya saya Nah, ini pernik-perniknya saya ambil yang bagus juga. Jadi Berkelas gitu loh Pak Ganda. Iya, kelas ya. Kelas lah. Pengerjaannya itu Pengerjaannya. halus gitu loh. Juara ya. Halus bener. dan waktu saya bawa produk bagus mas, cocok mas. Jadi waktu saya bawa tuh surprise ini, waktu pas goni ini ternyata animonya tinggi sampai Iya, iya, dengan iya. sekarang. Karena mata saya adalah mata Indonesia. Saya Iya. juga suka yang itu. Ini ya? Ini sebetulnya suka saya, tapi begitu tahu harganya, ini bukan kelas saya. Kelas luar negeri ini. Tapi orang-orang yang suka kualitas tinggi, ini recommended ya. Ini dulu saya ada di balik cerita si rotan ini, saya diminta Dinas Koperasi untuk menyediakan barang pameran pembukaan Semesco di Jakarta waktu itu. Terus Mbak Nia, wah saya bingung nih, apa nih, karena yang membuka waktu itu masih Ibu Yusuf Kala sebagai Ibu Wakil Presiden. Iya. Saya bawalah
bawakan ini, ternyata jadi rebutan Pak waktu itu Ya, antara siapa? Bu Yusuf Kala dengan Siapa Ibu Bu? Menteri. Dia jadi rebutan. Kok Enggak ya? Jangan kalau saya. Terus habis itu Iya, ya. ternyata ini unik gitu. Nah, ini nih yang Iya. bikin terus semangatnya. Ya, saya bisa mengimajinasikan ini memang kelas-kelasnya kelas ini untuk papan atas. Oleh karena itu di Jepang ini menjadi Iya, primadona. iya betul. Orang Ini kelas-kelasnya Betul. kelas-kelas mereka. Iya, iya. Sebentar, ini aku belum tanya regane. Apa ngerti kok bojoku kepengen. Ini tuh saya jual 150. Kalau ini saya jual 135. Ini Ini yang gede tuh. Iya. ini. Oh, saya makin besar makin murah ya. Saya lihat gak ada. Ininya apa karena dia pengerjaan memang semakin agak lebih mudah dari yang itu agak Oh, I Oh, see. tapi Iya. itu keren juga, Pak. Buat nyonya, Pak. ya. Iya, Pak. Aku mau ngatur kemudak kemayu mana kayak ini. Ya Pak Aryawan ya. Iya, iya. Ih, keren banget. Keren itu. Keren banget. Jadi kalau mau yang tas apa jenenge iki? Goni yang Tas apa namanya? Jinjing. clutch Jinjing. itu ya, Ini namanya apa sih? clutch itu namanya. Nah, Itu goni semua ya dua-duanya ya? Itu Goni dengan aplikasinya anyaman pandan yang bagian bermotif itu dari anyaman pandan. seriously, halus garapannya. Halus bener. Halus tenan loh. Api. Anyaman pandan. Halus garapannya halus. Ini juga kena air. Nggak ada masalah, cuman memang harus kalau Goni itu dia memang benar-benar harus kering. Nanti kalau misal kena air ya tinggal dijemur. Dikeringkan kan? Ya maksud saya Dikeringkan begitu aja. tentu saja lah. Iya, tidak. Kalau nggak namanya goni rumit. kena air ya mesti ngembes toh. Maksudnya habis itu nggak rusak gitu loh. enggak. Takut nanti kalau langsung rusak sekali pakai. Iya, Pak, maksudku ya. gitu, enggak kan? Alhamdulillah, insya Allah awet. Insya Allah awet ya. Iya, insya Allah awet. Terus kalau misalnya kotor nih, disikat pakai Oh iya, sikat cara basah. perawatannya gimana nih, Bu? Sikatnya dia harus sikat yang halus, Pak. Oh, Kalau sikat kalau gigi itu. kita tidak Sikat kawat nggak bisa? jangan. Sikat Kalau gigi toh. boleh sikat gigi, sikat brodol semua akhirnya dia Sikat jadi gigi, motif bener. baru. Sikat gigi. Sehalus sikat gigi itu. Sikat gigi. Sikat gigi Kalau basah. tidak gitu. ada kotoran yang memang harus membutuhkan disikat, Nggak perlu ya nggak pakai usah. lap basah aja. Oh. Tisu basah lah ya. Jangan tisu, kalau Oh, jangan tisu ya? Jadi Tim Masak brodol ya? malah melebu. Oh, ngono ya. Ya. Kalau pakai lap basah malah nggak apa-apa ya? Pakai lap basah nggak apa-apa, lapnya Oh. lap yang halus aja yang bersih ya, supaya nggak menambah kotoran. Gitu ya. Wow, benar-benar berkelas. Yang harganya murah pun 150, 135. Berkelas juga. Warnanya itu loh cantik gitu loh warnanya itu. Ya? Pak Jebalan sama cantik dah. Saya suka yang cantik-cantik. Iya, harus Pak. ya. Bahaya Mas kalau berbeda. Kalau Gitu suka yang ya? ganteng Iya, malah gitu ya. repot. Gitu ya? Medeni. Tahu juga. Wow. Aduh. Oke, ini kan kesuksesnya sudah luar biasa lah UMKM Semarang Pak Anda. Iya, iya. Gimana dulu kok bisa? Awalnya gimana nih, Bu? Awalnya gimana? Awal tuh Dulu memang IRT aja atau kerja? saya dulu pernah bekerja. Saya dulu kerja malah di perusahaan janitorial. Apa tuh? Janitorial tuh alat-alat pembersih yang untuk pabrikan Oh, vacuum cleaner yang besar. janitor. Ya, iya. Kemudian saya kerja di dealer PT Telkomsel zaman kartu simpati masih harga 1/4. 1,4 juta? Iya betul. Loh, Saya tahun di situ. 90-an dong. Tahun 2000-an. Pernah ketemu Bapak Saya ini nggak? jadi kelihatan ini. Ketemu saya Pak. enggak? Telkomsel. Coba nanti saya inget-inget mungkin iya ya. Bapak di Telkomsel? Enggak. Emang ngantor di sana ya? Itu selepas belum menikah itu saya sudah wira swasta. Memang saya dengan suami saya Oke. jiwanya wira swasta. itu belum menikah ya waktu Belum, sebelum ya. menikah. tahun Terus, 97-an, 95, 96, Ya. 97 lah. Iya, kalau Kalau Harga segitu, masih Pak. segitu, 2000-an dan- sekitar tahun 2000. Oh, 95. 2000 masih Tahun segitu 2000, ya? Masih segitu. Kemudian waktu itu di tahun 2014 saya tuh sebelumnya kan bisnisnya adalah baju muslim. Saya desain baju muslim gitu. Desain Saya ya? pengen desainnya Itu sudah dan membuat- keluar ya dari sudah kerjaan keluar ya? dari kerjaan, saya bisnis busana muslim. Waktu itu kepengennya sih punya toko yang pernik-perniknya lucu-lucu nih Pak. Oh. Datanglah saya ke satu toko. Di satu toko itu bagus banget, saya tertarik. Beli, tertarik untuk membuat sendiri. Bayangan saya nih kalau bikin sendiri kayaknya lebih murah nih gitu. Tapi nggak tahu kenapa sekitar 6 bulan itu saya kaget dengan stok barang yang di rumah. Ini saya belanja segala macam kayaknya udah unfaedah nih daripada faedahnya banyak. Ini mau saya apain ya?
Akhirnya saya tertarik untuk kursus Pak, untuk bikin. Dia namanya adalah seni decoupage. Decoupage. Coupage. Ya, decoupage. Nah, ini cikal bakal kenapa saya pakai brand The Kipas tuh ada kaitannya dengan itu. Oh. Kemudian setelah saya coba untuk belajarnya kan di guru-guru yang memang datang dari Jakarta. Tarifnya masa itu memang tarifnya mahal, cuman karena saya pengennya bisa membuat sendiri, akhirnya saya kursus pada mereka. Setelah itu saya berpikir, kenapa nggak saya bisnisin aja nih? Saya sebenarnya tergiurnya sugestinya karena ini, tarif guru decoupage saat itu sangat tinggi. Sekali mengajari 850 sampai 1 juta per orang waktu itu. Sehari. Hanya beberapa jam Pak. Hanya satu teknik dan hanya beberapa jam. Dan per orang segitu. Orang nggak sih? Wah kayaknya ini. Tapi waktu itu kendalanya saya kan masih anak bawang, nggak mungkin langsung jadi anak Bombay, bawang Bombay kan, bawang merah jadi bawang Bombay nggak mungkin. Saya bingung nih brandingnya gimana untuk membumingkan bahwa saya bisa jadi tutor. Akhirnya saya mikir nih, ini kayaknya saya free-kan ilmu saya ke teman-teman dekat saya tuh, ke sobat-sobat, mau nggak saya ajarin gini-gini? Mereka mau tuh. Saya ajarin lah. Dari situ akhirnya saya punya foto-foto mengajar. Nah dari situ sejak tahun 2016 saya menjadi tutor untuk seni decoupage ini. 2014 kursus. 2015 saya kursus, 2015 sampai 2016 ini saya Sebentar, sebelum melanjutkan jadi tutor, keluar dari pekerjaan sebagai karyawan tahun berapa? Tahun 2003. 2003 sampai 2014 ngapain? 2003 sampai 2014 saya wira swasta dengan suami saya punya toko. Oke. Toko, jadi suami saya sendiri lulus dari Undip Teknik Elektro, dia langsung wira swasta tanpa bekerja pada orang lain. Saya diajak. Kalau Mbak Nia kerja dulu ya, saya kerja kerja ya. dulu. Kemudian jadi nungguin toko itu. Nunggu toko. Toko apa nih? Toko aksesoris HP dan komputer. Waktu itu kita sampai bisa punya 2 cabang. Wih. Masa itu. Kemudian akhirnya setelah saya di tahun 2017 itu ada murid yang bilang, Mbak, kenapa nggak daftar jadi UMKM? Karena kalau daftar UMKM saya bisa pameran. Gitu. Di tahun 2017. Di tahun 2017. Ya, Kemudian tahun 2017 saya cari link, ketemulah link untuk klaster handicraft Semarang. Saya gabung. Di bulan yang sama, kali pertama saya daftar, ada kurasi untuk ke Inakraft. Zaman dulu Inakraft itu adalah momen yang paling bergengsi untuk para crafter. Mahal tentu biayanya. Oh, Ikutlah saya kurasi. itu pakai biaya? Enggak, Inakraftnya sendiri kan mahal. Jadi saya ikut kurasi itu untuk kan free kalau kurasi. Begitu saya ikut kurasi, saya lolos nih. Alhamdulillah, itu satu langkah utama. Lolos sebagai apa? Sebagai peserta yang bisa ikut kurasi ditanggung biayanya oleh pemerintah setelah kota. Kurasi apa? Setelah pameran kah atau apa? Pameran pertama Inakraft, pameran kedua di Jakarta. Oh, Jakarta. Selalu di Jakarta tahunan. Kemudian Iya. setelah itu berlanjut saya diminta untuk ikut lomba Mbak Nia, mewakili Kota Semarang. Itu kali kedua, dan di 2017 saya menang dengan melampaui target yang diberikan oleh kota waktu itu, dapat penghargaan IKM Award. IKM Dekranas Award 2017 untuk karya kriya terbaik nomor 3 waktu itu. Nasional. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Juara pertamanya waktu itu Pak Roy Wibisono yang punya Naruna Keramik atau apa ya itu yang. Oke. Bisa dibayangin antara raksasa dengan ibu rumah tangga itu sudah cukup alhamdulillah. Wah, itu luar biasa. Nah, itu Luar 2017. biasa. Apalagi kan belum lama, itu 2017 kan? Baru awal itu saya. Ini awal baru- ini kan? Awal. Iya, dia mulai kan tadi 2016, Iya. 2017 sudah luar Menang-menang gitu ya. biasa ya. Nah, jadi 2017, kemudian di tahun 2019 saya kembali dapat lagi IKM Dekranas Award 2019. Itu kan 2 tahun sekali. Cuma sekarang Oke. belum ada karena corona, Pandemi ya. Di 2019 juara berapa? Juara harapan 2, tapi masih bersyukur karena itu tingkat provinsi. Iya, oke. Luar biasa. Ya. Kemudian kurasi itu juga mendapatkan sertifikat UKM WOW 2018 dari Kementerian Koperasi. UKM dan wow. Wow Parekraf, ya? 2018. UKM Belum, wow. waktu itu belum Parekraf. Jadi masih di membidanginya masih Dinkop. Dinko, Dinkop Koperasi. UKM ya. Ah, Kemenkop Koperasi, ya. UKM. Kemenkop UKM.
Juara berapa yang wow? Kalau wow itu dulu kita tidak ada juara, kita hanya bukan diambil lomba itu ya? 10 besar lolos kurasi. I see. Ya, 10 Oh, besar oke, untuk oke. mendapatkan sertifikat itu. Dan itu dari Semarang hanya jenengan atau masih ada yang lain juga? Semarang itu kalau craftnya sepertinya saya, yang lainnya makanan seperti. Oh, gitu ya? Iya, itu makanan dan Craft itu lain. enggak banyak ya Semarang ya? Itulah kenapa Semarang agak tertinggal Ah, dari Bandung, oke, oke. Jawa Barat dan sebagainya. Memang masih sedikit yang mau. Puncak dari sekian banyak kurasi itu mana yang paling wow? Kecuali UKM wow tadi ya. Yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan Iya. itu ya waktu Pak paling Ganjar datang ke rumah. Oh, Pak Di Ganjar bulan- datang ke rumah juga ya? Iya, bulan April bulan puasa yang lalu, dan puncaknya ya barang ini bisa jadi rebutan Bu Yusuf Kala dengan Bu Menteri. Wah. Sampai akhirnya saya ditelepon sama Dinas Koperasi, Mbak Nia ini Bu Bintang, waktu itu Bu Bintang istrinya Menteri Koperasi saat itu minta dibikinkan sekian piece untuk kembaran para ibu menteri. Itu yang di Itu luar yang mana barangnya? imajinasi. Yang mana? Yang seperti ini. Oh ini. Iya. Coba lihat. Walah. Karena bisa dikata ini saya Wah. idenya memang ide saya sendiri. Jadi waktu dia keluar di booming Ini itu sobat ya. kendel yang pernah dipakai untuk Iya, rebutannya Bu Yusuf Bu Kala. Menteri Bu Bintang tahun 2017 juga. 2000 Yusuf Kala juga Pak. 2019 2018 sepertinya 2018. Iya. 2018. Bu Bintang minta sekian sekian Nipis. untuk kembaran para Nah, menteri. ibu Kalau Bu menteri. Wapres itu apa dia? Bu Wapres terus Yang akhirnya membeli rebutan yang sama ada di Bu situ yang Bintang ini. itu. Nggak ada, saya dulu deh, Aku saya dulu dulu gitu ya? Iya. Itu keren banget ya. Benar-benar keren. Seperti itu kalau mau pesen nanti kontaknya ada di deskripsi lah. Deskripsi video ya. Luar biasa ya. Memang berkelas. Tapi harganya berapa tuh? Yang ini 450. Baru mau enggak terlalu mahal. Enggak terlalu. Keren, rebutan menteri karo wakil presidennya. Dahsyat, luar biasa. Ini bukannya Itu ya kayaknya yang Enggak gitu aja. yang paling seru itu ya jenengan ya. Yang paling dan yang Tinggal kurasi rebutan. yang kurasi yang benar-benar membuat saya kaget itu waktu saya justru ikut lomba mewakili Kota Semarang pertama kali. Itu karena saya ini ibu rumah tangga yang menyambi bekerja, jadi di hari terakhir besok saya harus mengumpulkan lomba itu saya masih berkutat dengan tugas anak-anak. Waktu pagi hari saya datang ke tempat lomba, saya kaget. Itu di situ tuh barang yang dilombakan tuh barang yang bagus-bagus, Mas. Oh iya dah. Udah tingkatan tinggi. Sementara saya hanya membawa tas anyaman pandan Satu tok. dengan aplikasi penuh gitu ya, bentuknya kotak. Saya kaget di situ. Ini serius, ini saya disuruh mewakili, ini segitu banyak gitu. Iya. Tapi ternyata lolos jadi juara 3. Itu yang paling mengesankan. Itu yang provinsi itu ya, bukan? Iya, tingkat provinsi itu yang paling mengesankan. Jadi saya terus akhirnya mencoba untuk lebih percaya diri. Sepertinya yang menurut kita biasa aja, belum tentu menurut orang lain. Iya, Gitu. iya. Jadi yang pertama tuh pede aja dulu. Iya. Menang itu kan bonus. Kalau siap kalah lah, pokoknya kalau Ya, siap yang kalah, penting siap wani kalah. ya. Berani dulu, kendal dulu. Menang pertama itu menang ya. Pertama itu PD dulu ya. Iya. Ya, Menang itu kan Bonus ya. bonus. harus ya. Menang itu nanti. Aku jadi penasaran ketika Pak Ganda tadi buka. Oh gini tuh. Ya. Mantap. Loh ini ada dompetnya sama Bu? Ada dompetnya sama Bu? Masih ada bikin kaget tuh ada dompetnya siapa ini? Siapa ini? Ini di display, ini displaynya yang di rumah ada di display. Di rumah ada. Di rumah sekarang ada. ada, iya. Terus kemudian di kalau di Semarang di galeri Di galeri Kota Lama. Kota Lama. Galeri Kemudian Kota Lama. Provinsinya di belakang Gereja Benduk. Betul. Oh, yang ada 2. Saya yang di depan yang tadinya Oh, yang gedung depan tuh Telkom. ya? Oh, iya, Nah, iya, benar. Depan Museum 3D. Oh. Jadi ada 2 galeri yang Berarti yang di depan Gereja Benduk. Iya. Iya, agak kesana, yang Pak. agak kesana Iya, ya. Dulu yang Telkom ya. yang punyanya Telkom ya. Sampai sekarang masih punya betul. Telkom itu. Iya. Itu kemudian di Jakarta itu untuk nasional di Gedung Smesco. Dia Smesco. provinsi. Asetnya Telkom. Paham lah. Mau pensiunan Telkom ya roh toh. Saya dulu pindah ke Semarang ya karena ikut paman di Telkom.
Oh iya, langsung nanti kita bertanya-tanya aja di luar Dan satu lagi ada di galerinya Lawang Sewu. Iya. Galeri Lawang Sewu. Oh, Lawang Sewu ada juga ya? Ada. Iya. Jadi Berarti di Semarang ada berapa nih? 3 dong. Di Semarang ada 3 ya. Kota Lama. Yang tingkat kota itu Kota Lama dan Lawang Sewu. Yang tingkat provinsi ada di bandara. Kemudian yang di nasional ada di Gedung Smesco. Smesco. Iya. Wes. Kalau di tempat-tempat semacam ini yang di luar galeri ada nggak di Kota Lama? Di Semarang. Di Semarang itu saya punya perjanjian sendiri dengan reseller. Jadi mereka yang Oh, handle. gitu ya? Iya. Tapi ada ya di luar galeri ada ya? Ada. Jadi saya punya Loh, reseller banyak. Kalau teman-teman mau beli mungkin bisa diinformasikan. Boleh. Resellernya Nanti siapa saja di mana? Kalau reseller, kalau nanti di Instagram saya itu ada WhatsApp bisnisnya. Nanti Oh, iya. ada informasinya. Oke. gimana Langsung di link dia bio ini ya? Nanti link di bio. Instagram boleh Iya. ya. Iya. Nanti resellernya diinformasikan Iya. di deskripsi juga boleh untuk bantu teman-teman sobat. Boleh. Yang mau jadi reseller juga oke banget. Oh. Yang mau jadi reseller juga oke. Kalau di marketplace ada nggak nih? Nah itu dia. Jadi sementara ini stok kami itu masih berlari-lari antara permintaan dengan stok. Mantap. Jadi marketplace itu saya malah belum kepegang. Belum kepegang ya? Mantap. Meskipun dulu Karena pernah ini ikut ya. beli-beli dan di review sama blibli.com itu saya masuk kurasi untuk produk yang layak untuk direview langsung oleh mereka. Jadi itu sudah masuk di blibli.com di Langsung review ya. 5 produk dari Semarang. Wes. Tapi justru saya malah belum untuk berjualan di Blibli karena memang stoknya yang terlalu cepat untuk Cepat ya. diambil sama Ada. reseller. Ini aja kemarin kan gini. Hmm. Bu Nia tanya, Pak, Harus Mas bawa bisa pesan bawa nggak?" produk ya? Oh iya, kalau bisa bawa. Ya udah saya buat dulu. Buat dulu. Soalnya Sudah sudah barusan kayak setor ke Wah. toko-toko. Jadi ini langsung nih semalam nih buat ya kejar tayang ini ya. Ngeri yang ini ya Bu ya. Ada Ya gimana? banyak sekali UMKM itu yang pinter membuat tetapi pemasarannya bermasalah. Itu kan sangat banyak tuh. Beliau ini kebalikannya. Pemasarannya terus ya. Dia yang apa sih namanya memenuhi permintaan itu stoknya stoknya. ya. Stoknya yang Tapi Luar selama biasa. ini dibantu berapa orang Bu? Kalau pas ada produksi gini? terus terang kalau untuk aplikasi saya bikin sendiri, nggak mungkin dibantu orang. Jadi saya pernah bikin Bu Penny, asistennya Pak Ganjar tuh 850 pieces untuk pernikahan putranya beliau, itu saya sendiri yang aplikasi. Berapa lama tuh bikin 150 pieces? 1 bulan. Dapat pesanan dari Pak Ganjar? Asistennya Pak Ganjar. Oh, Bu Penny. asistennya? Iya. Terus kalau untuk pengerjaan ini tim jahitnya ada sendiri, Pak. Oh, Iya, tim jahit tim ada jahitnya sendiri. maksudnya Iya, kan? untuk jahitnya. Tim jahitnya Tapi itu tergantung aplikasinya Mbak Nia harus sendiri saya yang sendiri, karena bikin. ini tuh seninya kan tesnya tangan orang beda-beda. Iya. Ya kan? Dan juga Bu, di samping kan tangannya dibikin gede, Bu. Tangannya Tangannya gede. Mas Ganda kecil, saya besar. Jadi kan nggak sama tuh gitu. Tangan Pak Ganda kecil, saya besar. Tesnya gede Bisa lumayan juga tuh. Mbak Nia. Makanya karena itu saya masihnya dicari orang yang bisa seiramanya itu, orang yang Iya. bisa membuat ini dengan rasa yang sama saya. Karena ketika orang Iya, ya, lihat karena ini barang seni saya, ya, seni memang beda lah. iya saya pernah punya pengalaman yang bilang, Mbak Nia tolong bisa bikinin nih, saya dapat souvenir bagus banget Mbak, tolong bisa bikinin nggak? Kayak gimana ya Bu? Cari gambarnya, diliatin ini Mbak. Lah itu punya saya Bu. Ini dapat dari mana? Dapat souvenir. Oh itu saya yang bikin. Ya udah bikin kan Mbak. Nah Oh gitu ya. bedanya kalau saya diminta untuk membuatkan bentuk karya orang lain, customer minta Mbak Nia bisa bikinin ini, saya bilang bisa tapi nggak bisa sama. Gak Karena bisa. Etika. Saya bisanya lebih bagus. Etika bisnis buat saya adalah tidak menjadi plagiat. Ya. Ya, itulah. Makanya saya bilang Iya. nggak bisa sama saya kalau Bisa sama. disuruh bikinin punya orang. Betul. Lebih saya gimana? Lebih bagus. Saya gitu. Berarti saya bikinin yang paling bagus itu adalah Lebih murah bahasa bisa nggak? marketing. Lebih murah bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Bisanya lebih mahal. Ini Mas Ganda nih ya. Lebih mahal? Enggak deh, lebih bagus. Gitu. Lebih mahal nggak? Lebih tebel. Gitu. Ya. Wow, paling wow itu tadi ya. Iya. Ketika gue rebutan Rebutan. Itu ya, langsung rasanya menteri kayak sama gitu ya. Menteri dan sama tiba-tiba di istri telepon presiden. sama Pak
timnya Pak Ganjar. Oh, kerawanan timnya Pak Ganjar. Gimana ceritanya? Belum cerita itu. Jadi- Itu datangnya tiba dadak apa ditelepon dulu ya? Oh, Jadi sore, gini, sore ya. saya tadinya mau dadakan dan Ya. dadakan tuh saya nggak ngeh gitu. Mbaknya di rumah nggak? Di rumah Bu. Mbak Siapa ini, nelpon? Dari timnya Pak Timnya Pak Ganjar. Ganjar. Terus saya tuh nggak ngeh kalau bilang siap aja ya Mbak. Oh Nje. Jadi itu bulan puasa saya masih ke pasar Peterongan tuh saya belanja. Jam berapa ditelepon? Bulan puasa ini? Bulan puasa yang kemarin. Oh, Ini, tahun lalu. ini. Tahun lalu. Tahun lalu. Jadi di telepon tuh saya sekitar jam 11-an lah. Saya tuh sambil 11 siang? siang di pasar sambil mikir, ini tadi di telepon tuh mau ke situ apa gimana ya? Pulanglah saya. Untungnya beliau waktu itu nggak jadi di nelpon saya. Oh. Mbak Nia saat ini nggak bisa nggak jadi. Alhamdulillah saya masih Oh. prepare untuk keluarga. Oh, iya, Nah, iya. 2 hari kemudian tiba-tiba saya ditelepon lagi, Mbak siap Mbak. Nanti sore Pak Ganjar jadi ke. Pasti gitu ya. Terus saya yang masih Masak slow ya? lah, slow gitu, belum tentu kan ya. Masak Begitu, nggak? masak, masih sempat masak. Ibu rumah tangga harus. Enggak tetap masakin Pak masak. Ganjar ya? Oh jangan, Enggak. puasa. Oh puasa ya? Kebetulan Oh. alhamdulillah kan. Lah kan sore kan buka puasa tuh. Enggak ya? Beliau kembali sebelum buka puasa. Oh, Itu gitu. adalah salah satu bentuk alhamdulillah juga. Terus saya prepare itu si timnya malah lebih suka kalau rumah berantakan. Jadi Pak Ganjar Oh, tuh gitu ya? tahu kalau ada pekerjaan, kalau rapi dikiranya nggak ada pekerjaan Mbak. Oh gitu Bu, nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa. Tahu-tahu datang setengah Wah 5. nanti Pak Ganjar nonton loh. Wah berarti dia harus dihapusi gitu. Enggak, maksudnya itu justru Enggak. jangan dihapusi. Iya, iya, iya. Justru biar apa adanya. Apa adanya. Kalau Jangan kerja ya bersih ya. kerja. Bersihin tuh Pak Ganjar. Jadi beliau tuh tahu prosesnya gitu loh. Terus Tadinya datang mau bersih-bersih ya Ibu ya. demi Pak Ganjar mau saya bersihin tuh, tapi kayaknya jangan supaya Bapak ngelihat nih rakyatnya cari uang tuh seperti ini nih. Oh, Berantakan. iya, iya, Jadi iya. tim, timnya Pak Ganjar ngasih arahan ya. Nah begitu datang Lah gimana tak tambahin berantakan sekalian aja. malah dibersihin diborongin sama beliau Pak. Oh. Dibeli Pak Ganjar alhamdulillah. Sama Rabbil Ibu ya alamin. beliau ya? Sama Oh enggak sendiri dengan ya? timnya Gowes. Oh ya sepeda Pak juga? Ganjar. Ya ya. Ya. Beliau suka kalau goesan. Jadi Goesan. kan saya kemarin ya, Eh, Bu Yati itu ya. Yati. Yati Oh, Tasek Yati ya. Tasek. juga goesan. Keripik, iya betul. Iya iya, keripik. Oh kenal juga ya sama Bu Yati ya. Saya tahu lah ya UMKM lingkarannya. Sudah alhamdulillah di situ. yo nonton anu. Ya, nonton Cak Kendel kok. juga. Saya langsung nonton nge-like dong. Oh, gitu ya? Subscribe ya kan. Iya, cakandel lah ya. Iya 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 iya. Ini mewakili seluruh varian produknya atau masih ada produk yang Masih jenis banyak saya lain? multi produk saya bikin. Ada mahar. sudah bikin berapa jenis? Itu sebenarnya saya bikin mahar 3 dimensi juga bisa. Mahar. Mahar. Oke. Jadi maharnya 3 dimensi berbeda dengan Apa itu mahar maksudnya? Mahar itu untuk menikah, Pak. Apa barangnya apa? Apa itu? Wujudnya Misal apa? customer minta, Mbak saya mau maharnya uang, mau maharnya emas saya jelas gitu, tapi yang berbeda dengan pasaran. I see. Oke oke. Yang berbeda dengan Ustaz. pasaran. Jadi Karena- Pesan lah mahar. Jangan. Lah, emang aku harus nikah mana Pak? Oh enggak ya. Ini Mas Ganda nanti kalau mau saya kasih diskon gitu. Nantilah anakku lah insya Allah. Nah. Moga-moga beliau Ya, maksudnya mengingatkan. kan anaknya. Iya. Aku kok GR banget. Oh, anakku laki-laki aja sudah dewasa, sudah bekerja ya. Kalau yang menikah. Oke, oh jadi gitu loh Pak Ganda. Mas misalnya toh, itu dihias-hias begitu Pak Ganda? Iya. Iya keren. Terus keren. maharnya juga saya beri aplikasi 3 dimensi juga dan itu orang nggak ada. Oh, lah Nggak ada. itu kerennya di sini. Nilainya di situ Pak, value-nya ya. Ya. Aplikasinya ini kualitas luar negeri. Bos. Ini si tekniknya ini sendiri sebenarnya dia lahir di Itali. Apa? Teknik ini. Teknik ini. Namanya teknik apa ini? Sospeso trasparente. Opo iku? Coba bilangnya peso. Sospeso trasparente. Sospeso transparente. saus beso. Ngorante ya. Peso Peso ngorante. ngeri ya Pak? Ngeri ya? Ini kadang ngeri gitu ya. Peso. Transparente. Nah, karena di negeri asalnya biasanya dia lebih ke bentuk-bentuk bunga Iya, dan iya. itu, maka saya adaptasi ke Desain kearifan lokal. Oh, Desain lokal. kearifan betul. lokal ya. Benar. Ya, karena waktu Bahannya lomba sama itu dengan di Itali nggak? Bahannya. sama Pak. Jadi saya membuat bahan ini dia asli yang sospeso trasparente buatan dari Monica Itali. Tapi kan ini Bu, Aguilera-nya. ini perca batik tadi ya? Iya, infonya jadi ya?
Itu si perca batik itu kan dia menempel di thermal film namanya. Oh, Dan thermal film itu saya belinya buatnya yang asli orisinil. Saya nggak mau yang KW-KW. Thermal filmnya Betul, dari ya. mana belinya? Dari Jerman Oh, atau dari sudah Itali? banyak Pak. Sekarang kan Oh, di Indonesia ada juga distributornya ya? sendiri. Iya. Ini kepercayaan nempel berarti ya Bu ya? Iya, ditempel dengan lemnya, lem kain yang lemnya yang dari Jerman itu. Lemnya. Jadi banyak orang yang ngadaptasi ini tapi menggunakan bahan Bahan-bahan seadanya. yang- ya. Kalau saya nggak bisa, saya tetap Tapi konsisten. hasilnya beda kok. Beda. Hasilnya beda, benar-benar beda hasilnya. Ini benar-benar kualitas luar negeri. Benar-benar kualitas luar negeri ini, Bro. Wah, Wis. Mantap. Super. Wis ta. Nyonya to. Oh, oke. Terus apa lagi? Tadi ya apa jenenge? Hantaran lamaran tadi ya. Lamaran. Terus apa lagi? Apa lagi? Saya sebenarnya variannya? juga bikin ekoprint batik yang dari Ekoprint juga? bahan. Iya, saya. Jadi saya tuh orang yang suka banget mencoba sesuatu hal. Ekoprint itu dijual kainnya atau Kainnya kadang juga berupa tas. Tapi saya kalau pameran suka ngelihat pasarnya gimana nih, karena kalau ekoprint tentu harganya nggak bisa murah karena Oh, proses kainnya lama sendiri ya? sudah lama dan ribet ya? dan ribet. Akhirnya kalau sewaktu-waktu aja, kalau ternyata kelihatannya pasarnya bagus nih, saya bawanya yang ekoprint dan macam-macam. Kalau enggak, paling aman sih yang goni dari kain. Oh, goni. Saya kemarin di Loh, Salatiga ekoprint kan dijual dalam bentuk batik, kain kan? Kain. Sorry, kain kan? Kain. Bukan dijadikan ini kita kan? bikin tas, kita buat tas. Oh, I see. Nah, Tas juga, Tas juga, tapi tapi bahannya ekoprint. kain ekoprint. Dan ekoprintnya itu Mbak Nia juga bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Saya berguru ke waktu itu di tahun 2019 saya berguru ke Bantul langsung. Ya. Jogja ya? Jogja untuk Ya, bikin ekoprint. ekoprint. Ekoprint itu ini sobat kendel, kain yang di print itu pakai dedaunan. Iya. Betul ya? Betul. Dedaunan Jadi, itu ditempelke warnanya terus warna dilapisi alami. opo di pokoknya tanya beliau lah nah kalau ketemu. Tapi yang jelas itu bikin pewarnanya itu dari daun yang Alami. ditempelkan. Iya, alami. Hasilnya keren itu. Ya, dan itu kemudian dibuat bahan Dibuat tas. untuk bahan tas, Oke. kalung juga, kalungnya dari ekoprint, bandulnya dari 3D batik ini. Cuman nggak ada contohnya ya. Saya lupa Lihat saja banget. di Instagramnya. Saya Ya, lupa. nanti di Ada ya di Instagramnya ada ya. Instagramnya ada. apa? The Kipas Craft, ya. The Kipas Craft. The Kipas itu tulisannya bagaimana? DEKIPAZ. DEKIPAZ. Gak cetha deloken nanggone deskripsi. Langsung kontak WA nih. Mbaknya Luar biasa. Bunia Kania. Oke. Bunia. Bikin sekeren ini, sesukses ini ndak mudah. Dalam perjalanannya pasti ada dong kesulitan-kesulitan. Ayo berbagi. Apa sing paling menyulitkan? Paling Atau Klise paling sih menyedihkan? sebenarnya. apa? Klise ya sebenarnya. Oh, klise itu yang film itu ya. Iya ya, angkatan saya masih pakai klise. Kalau Angkatanmu sekarang kan ada anak klise klise. Pak, ya kan? Sekarang Nah, saya- Udah masih. belum loh, klise. Krise, klise. Sudah. Ini temennya lagi Temennya yang ya, klise. ya. Oh, iya. Jadi alasan pasti UMKM itu pasti permodalan. Sudah pasti permodalan. Modal ya. Modal lah untuk bisa bergerak itu kita memang membutuhkan modal. Tapi kemudian kalau saya pribadi, saya memang tidak suka berhutang. Jadi Oh. kalau ada orang berhutang, saya nggak suka untuk Mantap. dana hutang dan sebagainya, enggak. Yang ada itu yang saya putarkan. Maka dari itu kalau kita punya modal yang nggak terlalu banyak, memang kita harus punya inovasi produk. Sekiranya yang dengan modal itu fast fast moving. Pas jangan ya. yang slow. Kalau slow uang kita udah nggak bisa kita puterin. Nah, Iya. pastinya saya stucknya di situ. Cuma sampai dengan detik ini alhamdulillah lambat laun bisa diatasi Iya. dengan cara inovasi produk. Kira-kira nih kalau kita nggak bisa di range Iya. harga 400, turunlah sedikit, kualitas bagus insya Allah. Tapi yang penting muter ya. Iya, Fast benar. moving ya dia. Karena setelah corona kemarin itu saya belajar, saya bersyukur tidak ada hutang waktu itu. Alhamdulillah. Bayangkan kalau saya Iya, UMKM punya hutang itu udah pusing. Iya. Saya masih bersyukur di situ. Jadi kalau
kita masih bisa menjalankan modal yang sedikit, itu aja dulu ditelateni, Iya. banyak inovasi itu aja. Itu yang paling bikin pusing memang di modal. Modal ya, berarti Klise. ya. Masa corona ada masalah nggak? Wah ada pasti. Apa tuh? Pasti. Omset ya? Omset kita nurun drastis. Yang tadinya di Smesco tiap bulan ada transferan nggak ada. Yang tadinya di galeri semua ada transferan nggak ada. Ya kan? Terus apa yang terjadi di bisnis ini? Pertama tentu kita makan tabungan dulu nih. Makan tabungan. Mantap ya Bu ya. Mantap, makan tabungan. Mantap lah, semua orang pasti Jauh seneng sih, mantap makan tabungan. makan tabungan jangan mau. Nah terus Iya. makan tabungan. Nah itu di sela-sela makan tabungan itu saya berpikir nih kalau gini terus nggak bisa ini saya nih. Akhirnya saya inovasinya pakai apa nih? Di zaman corona itu saya yakin masih ada orang yang masih suka beli-beli lah gitu ya. Belanja-belanja tuh masih lah Masih saya ada lah, pikir. masih Ya ada. kan pikir. Maka saya inovasinya ke tas goni itu tadi. Yang ini ya. Oh. Oh, jadi ini lahirnya karena corona ya? Karena corona dia. Karena Yang kepepet. sebelumnya ini ya. Yang sebelumnya ini 3 Jadi dimensi. ini ya, sobat kendel, ini tuh kan harganya mahal. Hmm. Begitu masa corona, beliau bagaimana caranya untuk tetap bisa jalan Inovasi, dan Pak, inovasi. harganya terjangkau, maka dia Inovasi berinovasi produk Nah. yang lebih murah dan tetap menarik. Aku Buatnya melihatnya nggak tetap banyak, menarik. buatnya nggak Ya, ya, banyak, ya, ya. tapi dia bisa menghasilkan. Itu aja. Rutin telaten. ya yang penting ya. Rutin iya. Itu. Dan itu ternyata ya berjalan ya. Tapi Berjalan begitu sampai Ibu sekarang. berhasil buat inovasi ini masuk ke galeri-galeri itu laku keras juga ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya tuh kalau dibawa barang dibawa sama dinas gitu, sudah terkenalnya gitu. Ini Nia nih laku nih gitu. Wih. Saya kemarin ke Salatiga gitu yang ya? saya di luar ekspektasi itu tempatnya kayak Kemarin lapangan kapan gitu. nih? Tanggal berapa kemarin saya? Mungkin sekitar 2 minggu lalu Oke, kali ya. tempatnya kayak lapangan. Kayak lapangan gitu. Ternyata barang saya sampai sold out di situ. Oh. Saya pulang nggak bawa barang banyak. Wow. Jadi saya ngerasa ini nih masih masanya nih si Goni ini. Tapi mungkin kalau sebagai UKM saya sudah mikir ke depan lagi. Kedepannya ya, Kan inovasi ada masa lagi yang ya. surut Itu kan, inovator saya itu. harus membuat Keren. yang lain. Inovator itu. Jadi ini Inovator sekarang ya. lagi ngetren Pak Kada Ngetren, tapi ternyata. saya nggak Tapi tahu. beliau sudah mikir apa Ke yang akan depan. saya jual lagi. Iya, iya, iya. Super. Itu inovator Pak ya. Inovator. Kalau motor Mod. Nah, itu. Dahsyat. Oh, berarti selain ini Bu Nia tadi ngomong ya, apa buka pelatihan-pelatihan juga. Oh iya, buka pelatihan. Itu Sampai Dulu- sekarang masih buka pelatihan? Itu berbayar. Masih kalau dulu saya kalau menggunakan jasa event dari kementerian atau dari dinas free. Oh, free ya. Iya, untuk peserta. Oh, Iya. tapi kan ibunya dibayar dari ini kan. Oh iya, tuh, kasihan tuh. Lah iya loh, masa Capek ngomong. ini. Iya. Maksudnya pesertanya yang free Pak Kada. Iya, iya. Dan itu sebenarnya saya tuh himbauannya gini nih, kalau ikut pelatihan kita itu jangan hanya sekedar ikut dapat sertifikat, dapat sangu, jangan. Itu adalah Loh, yang penting sangunya kok peserta itu yang penting sangunya. betul. Mereka tanya, Mbak, selesainya sangunya kapan? nggak? Mbak, selesainya kapan? Lah, Itu. iya, nggak dapat ilmu. Ada ilmunya itu, Padahal Mas. ih, luar negeri. Saya Bu. kemarin bulan Februari saya tuh dikasih job. Mbak bisa nggak ngelatih bambu? Aksesoris bambu. Wus. Saya Berani? langsung bilang Bisa. bisa. Wah. Cakep. Aksesoris itu maksudnya cak kendel benar. Kendel. Aksesoris itu kendel. maksudnya apa? Lampu, Pak. Saya bikin Oh, lampu I dari bambu. see. Bambu. Dari gelondongan Itu padahal gelondongan bisa ya? bambu. Saya cuman percayanya gini, suami saya ini kayaknya multi talenta, dia pasti bisa. Ya kan? Kerahkan suami ya. Kerahkan. Udah kita berdua aja nih, mumpung habis corona gini kan, Iya, lagi ini kan yuk. Saya Tapi bikin. luar biasanya Saya bisa gitu ya. Bisa, maksudnya. bisa. Akhirnya saya ngelakuin. Tapi kan dia sudah mahir di Iya, berbagai. iya, iya. Jadi Karena Di- ya pastilah. Menggo Siti ngono wis santai. di Kecamatan Semarang Utara waktu itu saya Luar ngelatih kepala apa ya? membuat Iya, iya. lampu bambu. Artinya apa luar kepala? Yo ora Ada di luar 11. kepala. Luar kepala kan lali kabeh to. Ora iso blas. Ora iso blas. Jadi Akhirnya karena jadi tapi ya. jadi Pak, jadi saya ngelatih Jadi di Semarang bikin Utara. kreasi apa tuh dari bambu itu? Hah? Bikin kreasi produk apa? tuh? Produknya Lampu. lampu. Lampu ya? Lampu. Lampu hotel. Mintanya. Oh, lampu hiasan gitu. Mintanya Oh. dari dinas lampu yang nempel di tembok, Mbak. Oke, jalan aja. oke. Kalau ini saya sering ngelatih dari dinas, kementerian. Tapi udah nggak buat lagi ya yang lampu tuh ya? Lampu enggak, saya kemarin Enggak ya? sempat dihubungi, Mbak mau wawancara soal lampunya. Nah, ini dia nih. Kayaknya lampunya musiman nih. Ya kan kalau ini saya nggak musiman.
Ya ini disuruh buat lagi. running terus, ya. Karena saya pernah Pak bisnisan penyewaan display dan aksesoris. Jadi Penyewaan? pembuatan display dari kayu jati Belanda Oh. disewakan dan menerima pesanan. Gitu. Saya palu gada, apa yang mau buat ada. Asik kan? Padahal waktunya habis. Nah, habis saya dari kedipin, men. Habis waktu, sorry Pak Ganda. Habis waktu bro. Nanti kalau kepengen didatangkan lagi, kita datangkan lagi. Alhamdulillah, ya. Satu lagi ya, Hmm. Mbak Nia. Hmm. Mimpi ke depan apa nih? Ekspektasi saya nggak tinggi-tinggi kepengen ekspor dan apa-apa. Saya hanya cukup, semoga Allah mampuin saya mengelola yang dalam negeri ini. Wes. Karena Indonesia ini luas, berapa banyak rakyatnya, kalau jadi pelanggan kita. Itu sudah dahsyat luar biasa. Iya. Dahsyat. Tapi kalau orang luar nanti sering kesini dan beli boleh kan? Oh ya boleh sekali. Itu ekstra. Iya. Pak Ganda, sorry Pak Ganda, waktu kita habis Pak Ganda. Asik. Super asik, masih. Kampus. Mohon maaf Sobat Kendel ya, waktu habis. Tapi sebelum berakhir, seperti biasa kasih tips dong orang Ya. keren. Orang keren kasih tips kepada Sobat. Silakan Bu Nia. Tips untuk orang Kendel, Sobat Kendel, Kendel, Sobat Sobat Kendel. Kendel. Pokoknya kalau kita ingin memulai bisnis, mulai aja dulu. Yes. Nggak Yang usah penting banyak wani. berpikir, karena kita tuh melangkah itu harus penting dilalui wani, dengan ya. satu langkah, nggak bisa diem aja. Untuk modal dan sebagainya, percaya aja nanti akan mengikuti seiring dengan proses. Karena semua usaha sekecil apapun memang butuh proses, gitu aja. Wow, nggak usah tak ulas seto wisan. Engko dibaleni video ini lah. Sing tipsnya nih ya. Luar biasa. Saya kira itu Pak Ganda. Saya juga menyesal sebetulnya nge-cut ya, tapi yang waktunya sudah habis ya. Moga-moga bermanfaat buat sobat semua. Jangan lupa subscribe channel Cah Kendel Podcast, kemudian di-share, komen, like. Tanya boleh, kalau ingin kontak beliau ada di deskripsi. Juga jangan lupa dibunyikan loncengnya. Tele. Iwa hiu dagingnya Kendel. See you Cah Kendel.